Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri sampai mati. Salah sedikit tokoh agama atau ulama yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ulama yang memiliki keilmuan yang lebih dibanding orang awam tentu memiliki dasar dalam melakukan tindakannya, termasuk dalam berpolitik. Ulama yang berpolitik memiliki manfaat bagi keberlangsungan umat dalam beribadah, juga memiliki langkah yang strategis untuk melindungi umat dan menjaga kestabilan negara. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga abahnya Gus Rosid ini Gus Subab kersa jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali berbah Mun, putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umara tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya, paling golek gaji, paling golek duit. Lah itu kan ruwet. Itu tafsiran Khawarij. Jadi, saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak, itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR, ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duka, harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan Umar. Nah, itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos lah. Huru hara. Kalau huru hara terjadi safkut dima, pengaliran darah. Yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya ke kita. Semua santrinya levelnya sama, karena sama-sama dengar. Bedanya lali beeling gitu dok. Ambek paham sama tidak paham itu dok. Sebetulnya saya ingin bilang saya, karena saya berkali-kali khassoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama lah, sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasa atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampean. Itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sampean tak ceritani, dulu yang semi-semi Khawarij itu ya sudah banyak. Wah, Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat? Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayyaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kowe ridho kalau orang-orang yang enggak sholat, enggak cewek, enggak istinja mimpin wong soleh. Mesti harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim. Jangan dibalik, wong soleh pokoknya yang masjid kabeh wiridan kabeh dipimpin wong dolim hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu, ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh meniru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah kita. Sitok wae kudu pegatan ya gitu. Rai-rai nggak meyakinkan ini satu aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini ku alu Ibrahim. Ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atainahum mulkan azim. Nah, ketika Mbah Hasyim di putra Gus Wahid jabat, dulu Mbah Wahab Hasbuwah di anak Gus Wahib juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosid dulu ya DPR RI, Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Makanya ketika Mbah Mun kapundhut hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah,
Itu saya masih ingat betul ketika itu saya di dalam ada Gus Subab, ada Gus Naji, ada Gus Kamil, ada semua lah. Itu mereka itu kelihatan apa ya, masih nggak sadar kalau abahnya wafat. Kelihatan seneng. Senengnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian. Beliau-beliau ini cerita, Mbah Mun itu cerita gini, Cung, aku nak mati Jumat berarti aku wali. Nak mati Selasa aku ya wong alim. Jadi berarti beliau itu milih jadi orang alim. Jadi dia rileks. Terus ada beberapa apa ya, uang lah atau apalah. Kata beliau sama Gus Subab, bilang ke Gus Subab, bab ya aku nak teko balekno, nak ra teko bagi ning anak-anak. Jadi semua dipersiapkan. Sebegitu mudah beliau melihat kematian, melihat kabundut, melihat seringan itu. Karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali. Dan ini kita harus punya riwayat, dan itu menjadi fikih besar. Nggak boleh kamu pakai fikih khawarid. Kiai kok jabat, kiai kok kedonyan. Misalnya ono kiai wong soleh ora oleh kedonyan, terus saiki wong salat buruhe wong ra salat, kowe rido? Wong salat buruhe wong ora salat. Mergo sing salat mbok kon melarat. Jadi nak fikih aja fikih khawarid. Fikih sing bener maca majmu'. Nak ra iso maca jerone maca judule. Ya terus enak. Mungkin Pak Tony ini Pak Sukron, karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbah Mun katanya. Sukron. Ya jadi Mbah Mun punya murid ya macam-macam. Ada yang kayak saya, ada yang kayak Pak Sukron. Makanya saya pertama datang, Sukron dikur, jarang ngenten, celuk, nak agak teko agak gelem isi. Terus datang. Tadi bisi saya, Gus aku difoto, nak raja jerjeran gak difoto. Terus saya bilang gini, saya itu kalau di mana-mana sering jejer wong putih, lagi ki jejer wong ireng. Semoga ini kafarohnya saya jejer wong putih-putih. Jadi saya teruskan lagi ya, harus selalu ada riwayat. Makanya saya alhamdulillah pernah diminta Gus Subab, itu ya guru saya, beliau baca manhajnya fikihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah Mun wafat. Karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering digandeng Mbah Mun. Hak Sholahuddin Al-Ayyubi nganti pintere ngono iku jarene mergo murid Imam Ghazali. Tapi jarene hak murid putu murid. Terus saya bilang putu murid ya impun nate kula hitung nak murid mboten pas, mboten tok wektune. Yes putu murid. Karena saya pernah di masjidnya Sholahuddin Al-Ayyubi di mimbarnya. Itu futuhatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung Imam Ghazali lahir 410, 450, wafat 505, kayaknya mboten menangi. Oh iya senang ngono putu murid. Itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib. Itu yang dipakai itu kitab Ihya. Itu singkat cerita beliau nyuruh, "Jaiku golek iya." Tak cari, ketemu terus tak tasihkan beliau, ya iku sing tak maksud ya iku. Itu Imam Ghazali begitu fasih cerita tentang penyusunan kekuatan. Dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibillah, yang normal. Misalnya begini ya, al-insan abdul ihsan. Bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan. Hitung saja sekarang misalnya begini, kita jadi orang soleh, meditera karuan, gremengan sinis. Yang ini orang fasik, senyum, lomo, apian. Kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke sini? Yang lomo, yang nyaman kan? Sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fikih, senyum itu sunat di karangan fikih. Tapi di aplikasi nyata tidak bisa. Bagaimana kalau ada orang netral, bisa soleh, bisa fasik, sing fasik senyum, sing soleh merenggut, sehingga yamilu orang yang netral ini ke yang fasik. Kamu bisa ngarang fikih kalau sedekah itu sunat, karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat. Kamu bisa ngarang fikih seperti itu. Tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa. Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota, atau orang soleh hidup di pedalaman, terus saya medit mentang-mentang sudah zakat.
nggak pernah sedekah. Sing wong fasik jor-joran sering nyervis rokok gratis, ngopi gratis. Kira-kira kemana kecenderungan orang itu? Ke yang fasik, karena al-insan Abdul Ihsan. Nah hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali kemudian itu menjadi inspirasi Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia ingin solid maka harus berbuat baik sama siapa saja, karena itu cara punya kekuatan. Nah kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati. Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzur ghalidal qalbi lan faddu min khaliq, itu kata para mufassir, hada sayyidul khalqi wa hada ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial, itu bayangannya lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Padahal ma'anna hada mu'ayyadun biruhil qudus. Padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan malakut, kekuatan langit. Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial, lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Apalagi kamu yang keramatnya nggak jelas, hizib gak mandi, terus salah sosial, istaqabbal wa minna minkum taqabbal ya kan. Sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati, dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita, aku ketemu Bu Mega dan Indonesia aku damai. Makanya ketika beliau kapundhut Dzulhijjah, itu min asyuril hurum, karena al asyurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beliau kapundhut 5 Dzulhijjah, bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kapundhut 6 Agustus, bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'lah, tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius Dzulhijjah itu sakral, dalam nasionalis Agustus itu sakral. Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi, sampean santai aja, ini enggak ganggu lama-lama supaya enggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat, nah ini cerita saja. Beliau menulis feeling Torah sekarang halaman 37. Nanti kalau yang nggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Kobil tuh. Ya, sudah. Jadi nanti yang nggak paham, iya itu nanti. Kau jebolin. Apa? Kau jaluk deh. Kalau lihat di jaluk Melaya sudah sah ke? Sah. Ini konco kula mulai teng sarang ngantos nate bodo-bodo tegen kula tanggal 3 Syawal. Ini Pak Sukron nih, Gus, kowe nek dadi kiai jogeman kaya aku. Tak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomat daro kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal, maka seakan-akan puasa tahun. Singkat itu ada orang lugu puasa tanggal 2 ini. 2 Syawal puasa. Soan Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, getun Pak aku anut jenengan. Jebule jenengan gak poso. Terus saya bilang, lah opo ke dalil kono barang lah opo. Dalil liyane ya kena ngono. Tapi itu kearifan, menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya, siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso nglakoni. Ora udah ini ilmiah gak apa-apa. Lho kula lah ora pati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani mergo wis wong santri sarang bebe ora usah dirakat bebe. Mohon ping 6. Piye? Tambah ping 6. Dari bangun Setahun buat ping 6. Memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri tirakat. Iya. Santri ora usah tirakat. Santri sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku wis tirakat. Lah piye banyune wasin kadang ape ning WC ya iku ning lembak-lembak. Wis banyu asin nggone sesekan ra di dhuweke wis suwara tenan ngono. Jadi ra usah tirakat itu wis tirakat. Jadi saya ulang lagi ya,
al-fiqhu, fikih itu harus mudawwan. Saya yang sudah kecelok alim saja itu sering nggak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita. Kayak tadi, kenapa Nabi tofa rokiban? Padahal Nabi juga yang mengajari al-ajru bi qadrit ta'ab. Andaikan Nabi tidak tofa rokiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tawaf pakai kursi roda. Barokahnya mudawwan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya, bahwa Nabi tofa rokiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah. Coba kalau nggak ada penjelasan itu, mungkin orang menduga-duga Nabi ku piye dipek menangi dewe, mau khawarit sama nanti pikiran. Dan itu harus ada yang mudawwan. Sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat, supaya jabatan itu tidak tunafis solahiyah, bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan. Nyatanya banyak orang soleh yang jabat, tentu yang nggak jabat lebih banyak, Isra tak belo. Dan itu harus ada yang mudawwan. Sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat, supaya jabatan itu tidak tunafis solahiyah, bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan. Nyatanya banyak orang soleh yang jabat, tentu yang nggak jabat lebih banyak, Isra tak belo. Sekolah Pak Sukron dia soleh tapi buatan jabat, cuma soleh sampai kuat ngantek kapan ya roh. Nah sini yang halaman ini terakhir, masih 7 menit, 37. Wal mamlakatani al ukhrayani allatani mazalata qaimataini ilal yaum, ani al mamlakatal hasyimiyah al urduniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al hasaniyuna aidan. Artinya Mbah Mun cerita bahwa banyak orang-orang soleh bahkan min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka jabat jadi raja, yaitu pasnya di Maroko adalah rajanya Al Hasani, apa? Hasani. Juga di Ordon, di Jordan itu rajanya Al Hasani. Intinya Mbah Mun mau ngendikan, kamu jangan anti jabatan. Banyak orang-orang soleh yang jabat, bahkan bukan sekedar soleh tapi itratu Rasulillah, al itra at-tahira, itratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan beliau menulis itu. Wal mamlakatani al ukhrayani allatani mazalata qaimatain ilal yaum, ani al mamlakatal hasyimiyah al ordoniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al hasaniyah itu. Hada tsumma idza nadzarna ilal adarisah. Adarisah itu Sayyid Idris. Sayyid Idris itu Al Hasani ya. Jadi Al Hasani yang paling populer di Maroko namanya apa? Al Idris. Makanya disebut Adarisah. Yang dzurriyyahnya Al Idris disebut apa? Adarisah. Kayak yang bermadzhab Hambali disebut Hanabilah. Nah, summa idza nadzarna ilal adarisa wajadna anna ba'dhum minhum wasalu ila saltanah war riyasah. Faqad sabaqa an assasa Sayyid Idris bin Abdillah daulatan azimatan fil Maghrib wa nudiya bis Sayyid Muhammad As-Sanusi malikan ala Libya. Jadi ini ya saya mau cerita Mbah Mun itu satu khazanah besar, melahirkan murid-murid yang alim alamah ya banyak sekali tidak bisa dihitung. Melahirkan murid yang bahkan putra yang cakap politik banyak. Siapa yang nggak ngakui alimnya Gus Najih? Siapa yang nggak ngakui fleksibelnya Gus Subab di jabatan Gus Kamil? Itu nggak bisa terhitung. Makanya ini khazanah besar, tidak usah dibentur-benturkan. Ada yang nekuni alim, ada yang nekuni jabatan. Semua itu untuk li'ilain apa? Kalimatillah. Jadi ini nggak ada masalah. Wonten sing kona'ah Bapak Sukron, surip semenengah es, urip ngono es. Tapi tadi sudah tak ijazahin. Nanti pokoknya ini kalau nggak paham, tanya Pak Sukron. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.